Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Laila Ramadhani. Di sini jadi kita akan sedikit berbincang-bincang tentang pembahasan resensi buku. Jadi saya ditemani oleh dua rekan saya yang bernama Alicia Belva dan Septa Putri. Oke, jadi buku yang akan kita bahas itu sebuah karya dari pengarang terkenal yang cukup populer dengan karya-karyanya, yaitu Terelie. Salah satu bukunya yang akan kita bahas adalah buku novel dari Terelie yang berjudul Hujan. Jadi menurut Belva sendiri, novel Terelie yang judulnya Hujan itu gimana sih? Buku novel Hujan tersebut menurut saya bagus. Penulisnya kan Terelie, yang nerbitin kalau nggak salah PT Gramedia, diterbitkan tahun 2016. PT Gramedia Pustaka Umum itu sendiri tuh kayaknya udah banyak menerbitkan buku-buku yang bestseller dan kayak populer gitu, dan banyak banget diminati semua kalangan. Jadi apa sih kayak sinopsis biar penonton tuh tahu sedikit sepil-sepil isi dari buku tentang hujan atau novel tentang hujan itu apa? Jadi gini, novel Hujan tersebut menceritakan tentang Esok dan Lail. Mereka tersebut adalah tokoh utama. Mereka bertemu pasca gunung meletus pada tahun 2042. Tokoh pendampingnya yaitu Mariam sebagai sahabat Lail, Claudia ibunya Esok, ibunya Lail, ibu penjaga asrama, dan wali kota beserta istrinya. Oh, jadi tuh ada banyak tokoh-tokoh pendampingnya, nggak hanya Lail dan Esok ya, yang membumbui cerita tersebut biar jadi cerita yang fantastik. Jadi itu isi dari cerita tersebut tuh kurang lebih mengambil latar dari 2042 sampai 2050, yaitu tentang kejadian bencana alam gunung meletus yang bahkan menghancurkan bumi gitu, menghancurkan iklim bumi. Dari kejadian tersebut mengakibatkan 10%, hanya tersisa 10% manusia yang ada di bumi. Nggak hanya tentang bencana alam, tapi novel ini tuh bercerita tentang kemajuan teknologi yang sangat canggih. Contohnya seperti mobil terbang, terus bagaimana layaknya manusia tidak mengerjakan pekerjaan dengan tangannya sendiri gitu, semuanya dengan mesin. Terus selain teknologi, informasi, dan pengetahuan tentang masa depan, cerita ini tuh bagus banget karena ada kisah romantis remaja dari Lail dan Esok. Lail umurnya kalau nggak salah kayak kita ya, 16 tahun gitu, masih muda. Cinta monyet, tapi cinta monyet tersebut tuh jadi cinta beneran. Cinta beneran tuh kayak gimana ya? Dulunya Lail sama Esok itu, Lail menganggap Esok itu awalnya hanya sebagai kakak, tapi lama-kelamaan dengan berselangnya waktu, perasaan benih-benih cinta itu mulai tumbuh dalam mereka berdua. Dan pada suatu ketika mereka dipertemukan kembali dengan ending yang sangat membuat pembaca itu senyum-senyum sendiri. Jadi menurut Belva sendiri nih, apa kelebihan dari novel tersebut? Novel tersebut itu kelebihannya kayak bahasanya ringan, mudah dipahami, novelnya bagus, terus alurnya itu kayak bikin penasaran pembacanya gitu. Sama saya kalau baca novel itu kayak adegannya terbayang-bayang terus, nggak bisa move on. Jadi susah move on ya, kayak bayangin gimana sih teknologi masa depan yang akan datang di tahun tersebut, di tahun 2045 sampai sekitar 2050-an. Jadi jadi tadi kan dari Belva sendiri sudah menyebutkan kelebihan dari novel tersebut. Kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan lah ya, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Jadi menurut
karena tadi udah Belva sudah menyebutkan kelebihan, kita tanya nih sama Septa, apa sih kekurangan dari novel tersebut? Kekurangannya adalah tokoh Layo. Lail dalam novel tersebut, dia itu kurang kuat, sama dia itu cengeng, lemah, dan tidak mempunyai inisiatif apa-apa. Tanpa ada Maryam, dia tidak bergerak, maksudnya nggak Ada inisiatif ya, buat nggak ada maju inisiatif, gitu. ya. Jadi dorongannya sih dari si Maryam. Tanpa Maryam dia nggak bisa apa-apa. Terus ada lagi nih beberapa typo juga saya temui dalam novel ini. Pada halaman 120 yang di dalamnya gini bacanya, jika kalian bersedia setelah menerima PIN besok pagi, kalian akan ditugaskan segera di sektor 3 selama libur panjang. Namun halaman 135 tertulis, pagi ini saya akan maju ke sektor 4. Nah, itu dia. Jadi si Lail dan Maryam akan ke sektor 3 atau sektor 4. Oh, jadi bingung antara kayak penulisan typo Iya, typo typonya. dalam pengetikan. Terus, Ini tadi dia udah menyebutkan dari awal ya, dari sinopsis, kelebihan, isi, kekurangan. Jadi pada intinya itu cerita dari atau novel dari Hujan ini tuh kayak menceritakan dari terlepas dari kekurangan yang tadi Septa sebutkan tadi, ceritanya tuh bener-bener bikin kita tuh penasaran, terus bikin imajinasi kita tuh melayang-layang seperti yang dikatakan Belva tadi, sampai gak bisa move on seminggu gitu katanya. Terus kayak di dalam cerita ini tuh bener-bener menyajikan cerita yang bener-bener romansnya tuh romans remaja gitu. Jadi rekomen banget sih buat dibaca. Dan dari cerita ini kita belajar juga dari sosok Lail, yaitu tentang kenangannya tentang hujan itu, karena hujan itu nggak selamanya itu ya menyimpan kenangan yang buruk, tapi ada baiknya juga, karena hujan itu juga kan rahmat. Jadi mungkin itu ya yang bisa kita bahas dalam video podcast atau bincang-bincang kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.